Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung dalam materi pengantar fikih ibadah. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti materi ini dengan baik. Kali ini kita akan bahas pengertian apa itu fikih. Fikih dan pengertiannya, al-fiqhu fil lughah. Fikih dalam pengertian bahasa adalah al-fahmu, yang artinya memahami. Jadi kata fikih ini memiliki makna memahami. Qaulullah ta'ala an qaumi Syu'aib. Ya, Allah berfirman tentang kaum Nabi Syu'aib. Ma nafqahu katsiran mimma taqul. Kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu. Jadi istilah fikih yang tadi kita sebutkan di atas sesuai dengan pengertian yang ada dalam surat Hud ayat 91, ma nafqahu katsiran mimma taqul. Jadi kata nafqah dalam ayat ini memiliki pengertian yang sama dengan memahami, atau di sini didefinisikan sebagai mengerti. Itulah pengertian fikih dari sisi bahasa. Selanjutnya, pengertian fikih secara istilah. Wal fikhu fil istilah. Al-ilmu bil ahkami syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabah min adillatiha at-tafsiliyah. Nah, fikih secara istilah, ilmu tentang hukum-hukum praktek syariat yang diperoleh dasarnya dari dalil-dalil terperinci. Jadi ilmu tentang hukum-hukum praktek syariat yang dimaksud adalah praktek-praktek peribadatan, mulai dari thaharah, apa itu hukum najis, macam najis, kemudian bagaimana membersihkan hadas, termasuk diantaranya juga bagaimana tata cara berwudu, syarat rukunnya, dan apa saja yang membatalkan, kemudian tayamum, dan lain sebagainya. Termasuk juga di dalamnya praktek-praktek ibadah seperti sholat, ya, mulai dari syarat-syaratnya, kemudian rukun-rukun yang wajib dalam sholat, sunnah-sunnahnya. Demikian juga dalam ibadah puasa, bagaimana syarat rukun puasa, macam jenis puasa, dan lain sebagainya. Kemudian juga zakat, macam jenis zakat seperti zakat fitrah, zakat mal, zakat ijarah, dan lain sebagainya. Kemudian juga masalah nisab, kemudian haul, kemudian al-mustahik, dan juga dalam masalah haji, ya, pembagian tata cara pelaksanaan haji, kemudian syarat rukunnya, sunnah-sunnahnya, ya, bahkan juga dalam pelaksanaan umroh. Nah, itulah yang dimaksud dengan hukum-hukum praktek syariat yang diperoleh dasarnya dari dalil-dalil terperinci. Artinya, semua praktek hukum syariat itu memiliki dalil yang sudah dirincikan. Nah, dalil-dalil terperinci itu apa saja? Nah, kita lihat di sini, ya, sumber dasar dari fikih yang pertama adalah Al-Quran. Ya, kita semua tentu tahu bahwa Al-Quran adalah sumber dari segala sumber hukum yang ada dalam agama Islam. Kemudian as-sunnah. Nah, apabila kita tidak mendapati suatu dalil dalam Al-Quran atau hukum dalam Al-Quran, maka kemudian kita merujuk kepada as-sunnah, ya, sebagai ucapan, perbuatan maupun takdir ketetapan yang bersumber dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, apabila dalam Al-Quran maupun As-Sunnah tidak kita temukan, maka kita merujuk kepada al-ijma. Ijma ini bisa ijma us-sahabah al-tabi'in. Jadi apa yang telah menjadi kesepakatan di kalangan para sahabat, ya, ataupun juga di kalangan para tabi'in. Nah, apabila pada ketiga sumber ini tidak kita dapati, maka kita bisa merujuk kepada al-qiyas. Ya, kita menggunakan analogi, ya, di menganalogikan suatu masalah dengan hukum yang telah ada sebelumnya. Nah, inilah keempat sumber dasar dalam fikih. Selanjutnya, tema bahasan fikih. Nah, apa saja sih tema bahasan dalam materi fikih? Ya, disebutkan di sini maudhu'ul fiqh af'alul mukallifin minal ibad
ala nahwin 'amin wa syamil. Fahuwa yatanawal ilaqatul insan ma'a rabbih wa ma'a nafsih wa ma'a mustama'i. Jadi tema fikih adalah perbuatan para mukallaf, yaitu manusia yang mereka diberikan beban untuk menjalankan perintah agama. Nah, tentu di sini adalah mereka yang memiliki akal sehat, tidak orang gila. Kemudian juga mereka yang telah balik atau tidak dalam keadaan kondisi tidak sadar seperti orang yang sedang tidur atau mereka yang sedang pingsan. Dan juga mencakup, artinya mencakup ya, seluruh kelompok yang disebut dengan mukallaf dari manusia, baik laki-laki maupun juga perempuan, dengan syarat yang tadi sudah disebutkan. Yatanawal ilaqat al-insan ma'rabbih, ya, meliputi hubungan manusia dengan Tuhannya, artinya yang sifatnya adalah hubungan vertikal, hablum minallah. Ya, jadi manusia diciptakan oleh Allah sehingga manusia memiliki hubungan secara vertikal kepada Sang Pencipta. Nah, seperti sholat, ini adalah hubungan secara vertikal. Dan juga hubungannya dengan dirinya. Artinya hubungan seorang manusia dengan dirinya. Bagaimana dia memiliki tanggung jawab terhadap jiwa atau diri yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada dirinya sendiri. Ya, dan juga hubungannya dengan masyarakat secara umum atau yang dimaksud dengan hablum minanas. Yang ini adalah sangat kompleks sekali, mulai dari masalah akad, baik dalam akad nikah, kemudian tijarah, perdagangan, hubungan ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Yang cakupannya sangat luas dalam berbagai sisi dan segi kehidupan. Wa yatanawalul ahkam al-amaliyah wa ma yasdur anil mukallaf min aqwalin wa af'alin wa uqudin wa tasarrufat. Dan meliputi hukum-hukum praktis dan yang bersumber dari mukallaf. Jadi hukum-hukum praktis yang memang dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari dari mukallaf, baik berupa ucapan ya, seperti doa-doa, ya, doa-doa dalam sholat atau doa-doa dalam haji dan umroh. Kemudian juga perbuatan, ya, perbuatan ini seperti bagaimana cara berwudu, kemudian cara takbiratul ihram, ya, cara rukuk, sujud, cara tawaf, sa'i, dan lain sebagainya. Kemudian juga akad dan transaksi. Nah, akad ini seperti tadi, yaitu akad dalam nikah, akad dalam jual beli, ya, dan juga hukum-hukum terkait dengan transaksi, ya, transaksi perdagangan, tijarah, transaksi dalam wakaf, hibah, dan transaksi-transaksi yang lain. Selanjutnya, buah dari mempelajari fikih. Samratu ilm al-fiqh. Ya, ma'rifatul fiqhi wal amalu bihi. Tuthmir salahul mukallaf wa sihhatu ibadati wa istiqamatu suluki. Jadi buah dari mempelajari fikih adalah mengetahui fikih dan melaksanakannya. Jadi itu adalah mengetahui apa itu yang ada dalam cakupan bahasan fikih. Nah, sehingga dengan kita mengetahui, maka kemudian bisa melaksanakannya. Ya, mengetahui bagaimana fikih sholat, maka kemudian bisa melaksanakan sholat dengan benar. Yang membuahkan apa? Ya, membuahkan kebaikan bagi mukallaf. Ya, dengan mengetahui ilmunya, maka akan menumbuhkan, menghasilkan satu kebaikan, ya, atau bahkan berbagai kebaikan bagi mukallaf itu sendiri. Kemudian juga menjadi sahnya ibadah. Ya, dengan tahu ilmunya, maka syarat rukunnya akan terpenuhi sehingga ibadahnya menjadi sah. Nah, dan perilaku yang teguh. Nah, menumbuhkan atau membuahkan perilaku yang teguh. Kita akan mantap menjalankan atau melaksanakan suatu ibadah karena kita tidak bertaklid atau hanya ikut-ikutan, tetapi memiliki dasar dalil yang jelas, ya, sehingga menjadi sandaran ketika kita melakukan suatu perbuatan, khususnya adalah dalam masalah ibadah. Wa idza sarahal 'abdu sarahal mustama wa sarat an-natijah fid dunya as-sa'adah wal 'ais ar-rah wa fil ukhra ridwanullah wa jannati. Apabila seorang hamba itu baik, baiklah masyarakat dan hasilnya di dunia adalah kebahagiaan dan kehidupan yang makmur.
dan juga di akhirat menggapai keridhaan atau kerelaan Allah ya, dan surganya. Ya, jadi dengan mempelajari ya, ilmu fikih ini ya, khususnya dalam masalah ibadah maupun juga hukum-hukum muamalah ya, akan membuahkan kebaikan ya, khususnya adalah mencapai kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Nah, di akhirat akan diridhoi oleh Allah sehingga kita layak untuk dimasukkan ke dalam surganya. Nah, inilah yang kita harapkan dari kita mempelajari ilmu tentang fikih. Nah, selanjutnya adalah keutamaan fikih dan anjuran untuk mempelajarinya. Nah, apa keutamaannya? Nah, kita lihat di sini fadlul fiqh fid din wal hath ala talabihi wa tahsilihi. Ya, fadlul fiqh fid din, ya, keutamaan fikih dalam agama. Ya, dan juga anjuran untuk ya, menuntut atau mencari ilmu tersebut. Ya, wa tahsilih. Ya, bagaimana kita menggapai memahami ilmu itu. Ya, inna tafaqquha fid din min afdhalil a'mal. Ya, bahwa tafaqquh fid din, ya, memahami ilmu agama itu bagian dari keutamaan suatu amal perbuatan. Wa min atyabil khisal. Ya, bahkan termasuk tabiat ya, yang baik. Waqad dallat an-nusus minal kitab. Ya, dan hal itu telah ditunjukkan dengan nas-nas atau dalil-dalil dari Alkitab yaitu Al-Qur'an was sunnah ya, dan juga sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam ala fadhi ya, atas keutamaan pelajari ilmu tersebut. Wal hathu alaihi, dan juga anjuran-anjuran dalam menggalakkan ya, upaya untuk mempelajari ilmu fikih. Nah, di antaranya adalah dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 122 ya, dianjurkan kita untuk melakukan tafaqquh fiddin, ya, pelajari fikih artinya memahami agama. Qauluhu ta'ala wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Maknanya tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Nah, jelas dari ayat ini bahwa ya, memperdalam pengetahuan atau tafaqquh fiddin ya, khususnya dalam masalah agama ini memiliki keutamaan bahkan sebanding dengan jihad. Nah, sehingga dalam ayat ini ya, tidak seharusnya semua kaum mukminin itu pergi ke medan perang ya, tetapi ada sebagian yang mau menuntut ilmu, memperdalam ilmu agama ya, sehingga dengan menuntut ilmu agama bisa memberikan peringatan, mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan, menjalankan praktek ibadahnya. Nah, artinya memiliki kualitas yang sama ya, dengan nilai jihad ya, karena thalabul ilmi itu sendiri adalah bagian dari jihad. Kemudian dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa qauluhu Shallallahu Alaihi Wasallam, may yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Ya. Barang siapa Allah kehendaki baginya satu kebaikan, yufaqihu fiddin, ya, maka Allah akan bagikan atau berikan kepadanya yaitu kefahaman dalam ilmu agama. Jadi dalil dalam hadis ini menjelaskan ya, bahwa memahami ilmu agama itu bagian dari karunia Allah. Ya, sehingga siapa saja yang Allah berikan kepadanya kefahaman dalam ilmu agama, ya hendaknya disyukuri. Ya, sehingga dipraktekkan apa yang telah ia fahami, diajarkan kepada orang lain. Ya, inilah yang dapat kita sampaikan terkait dengan pengantar dalam materi fikih ibadah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.